Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual untuk mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 2. Tugas ini disusun oleh kami, mahasiswa PDK Berjabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang beranggotakan saya sendiri Nur Azizah, Meika Rafiana Subakti, Mugi Febrianto, Nanik Triana, dan Naili Sapi Mesinta Wardaningrum. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Guru perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi mengenai emosinya sendiri dan bagaimana dalam mengelola emosi tersebut. Hal ini sebagai tantangan guru karena guru menghadapi segala situasi yang penuh tekanan dan tantangan. Guru perlu memiliki keterampilan yang baik dalam membangun hubungan positif dengan peserta didik atau sesama guru, kemampuan berkomunikasi secara efektif, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Guru perlu memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan kebutuhan sosial emosional. Selanjutnya, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pengalaman yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu ketika saya mengajar di kelas 7. Terdapat satu peserta didik yang memiliki kemampuan matematika di bawah kemampuan teman-temannya. Dikarenakan adanya rasa empati, maka hal yang saya lakukan yaitu dengan memberikan jam tambahan bagi anak tersebut sepulang sekolah. Kelas tambahan dilakukan setiap seminggu 2 kali. Hasil yang didapatkan yaitu peserta didik semakin percaya diri untuk bertanya terkait materi kepada guru dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dibandingkan sebelumnya. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Adapun hal-hal yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan budaya sekolah yang positif dengan menerapkan disiplin positif yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial emosional daripada hukuman. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum, baik secara eksplisit ataupun dalam mata pelajaran. Yang ketiga, memberikan pelatihan pembelajaran sosial emosional kepada guru, sehingga guru dapat mengajar keterampilan sosial emosional secara efektif. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu usia dan perkembangan. Peserta didik yang lebih muda lebih membutuhkan bantuan dalam mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka. Sedangkan peserta didik yang lebih matang dalam usianya, mereka akan lebih siap untuk belajar tentang konsep yang lebih kompleks. Kemudian kebutuhan dan minat. Peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, mereka akan memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda pula dalam hal pembelajaran sosial emosional. Kemampuan sosial dan emosional. Peserta didik dengan kemampuan sosial dan emosional yang berbeda mungkin memerlukan tingkat dukungan yang berbeda, sehingga perlu adanya diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu bagaimana cara menghadapi kendalanya? Yang pertama yaitu dengan membangun kesadaran dan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi tentang pembelajaran sosial emosional kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu dengan cara mengembangkan keahlian guru. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan profesional dalam pembelajaran sosial emosional, memberikan mentoring dan coaching kepada guru, serta menciptakan komunitas belajar untuk guru pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga yaitu dengan mengurangi stigma terkait kesehatan mental. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan mental. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu.
Saat menonton film ini melalui YouTube, film ini tergolong film lama yang menginspirasi dan dapat dijadikan teladan. Bercerita tentang kisah perjuangan dalam pendidikan di pelosok negeri yang serba terbatas dengan gigi. Guru tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Justru dengan keterbatasan dijadikan acuan untuk membangun motivasi, mengubah keterbatasan menjadi sebuah peluang dan mencapai keberhasilan dengan semangat. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film ini dapat dipetik pelajaran bahwa guru dapat menjadi agen perubahan walaupun dengan keterbatasan. Peran penting seorang guru sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi peserta didiknya. Kemampuan guru dalam melihat potensi dan bakat peserta didik serta membantu dalam mengembangkan kemampuan mereka. Keberanian guru dalam menghadapi kendala dan keterbatasan serta dukungan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, seperti Deadwood Society dan Sekolah Rimba. Deadwood Society adalah sebuah film drama tahun 1989 yang menceritakan tentang seorang guru bernama John Keating yang mengajar di sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di New England. John Keating mengajarkan kepada peserta didik tentang berbagai apresiasi seni dan cara berpikir baru yang menantang status quo. Melalui pembelajaran itu, menginspirasi peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kritis, dan keberanian untuk mengambil resiko. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang bagaimana orang lain percaya pada diri sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Sekolah Rimba adalah sebuah film yang mengisahkan perjalanan guru muda yang berusaha memberikan pendidikan kepada anak suku dalam atau orang rimba di pedalaman Sumatera. Butet yang merupakan seorang guru muda tidak hanya mengajarkan tentang mata pelajaran akademis, tetapi juga berupaya mengubah pola pikir, kebiasaan, kondisi sosial dari anak rimba. Butet dihadapkan dengan tantangan dan rintangan mengatasi ketidaktahuan, skeptisisme dari masyarakat terhadap pendidikan formal. Butet memperlihatkan bahwa seorang individu dengan tekad dan komitmen yang kuat dapat membuat perubahan positif dalam lingkungannya. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dalam film Deadwood Society, pelajaran yang bisa kami petik adalah yang pertama, dengan mengutamakan rasa kasih sayang yang tulus kepada peserta didiknya, seorang guru akan mencari peluang untuk dijadikan sebuah kesempatan belajar. Kemudian yang kedua, dengan jangan memanfaatkan peserta didik hanya untuk menaikkan pamor, instansi, atau sekolah. Namun, bantulah mereka berkembang secara optimal dengan berlandaskan kasih sayang. Yang ketiga, guru yang baik adalah guru yang akan menghadapi rintangan di dunia pendidikan dengan sikap tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanannya yang terbaik. Kemudian, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional dalam sekolah rimba? Yang pertama yaitu guru menunjukkan tingkat empati yang tinggi terhadap pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Ini mencerminkan pentingnya empati dalam pembelajaran sosial emosional, di mana kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain menjadi keterampilan kunci. Yang kedua, ada pengintegrasian nilai lokal dalam pendidikan formal digunakan untuk mengajarkan peserta didik agar menghargai dan merayakan keanekaragaman budaya serta mempromosikan inklusi sosial. Kemudian yang terakhir, ada pentingnya peningkatan diri dan ketahanan emosional digunakan untuk menghadapi rintangan dan tantangan di masa depan.